Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak dan Ibu. Salam sehat. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, dan juga kita sebagai umatnya. Semoga senantiasa mendapatkan syafaat sampai yaumil akhir. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Selamat pagi dan salam sehat semuanya untuk Bapak dan Ibu. Yang terhormat, Kepala SD Negeri Ragunan 01 Jakarta Selatan, Ibu Dwi Restiningsi SPD, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sumirawati SPD, Wakil Kepala SD Negeri Ragunan 01. Yang terhormat, Ibu dan Bapak Guru SDN 01 Ragunan, Ketua Komite Sekolah SD Negeri Ragunan 01, Ibu Helmi Lestari. Selamat berjumpa kembali Ibu Helmi, salam sehat, alhamdulillah, silaturahim lagi. Kemudian Bapak dan Ibu tenaga kependidikan dan keluarga besar SD Negeri Ragunan 01 Jakarta Selatan. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Isana El Kuloko MPD, Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA, yang sekaligus juga sebagai tim PKM pada kegiatan kali ini. Yang terhormat Ibu Dr. Rismita MPD, juga anggota tim PKM pada kesempatan pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki acara kegiatan PKM pada pagi hari ini, marilah kita awali kegiatan ini dengan bersama-sama melafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik Ibu dan Bapak, kita juga senantiasa mendoakan kepada Ibu Dwi Restiningsi SPD yang saat ini dalam kondisi kurang sehat. Kita doakan bersama semoga beliau lekas sembuh dan pulih kembali sehingga bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Semoga Allah mengangkat penyakitnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, hari ini Senin 2 November 2020, tim dosen Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA yang terdiri dari Ibu Dr. Hajah Isana El Kuluko MPD, Ibu Dr. Rismita MPD, dan saya Istariati Ningtyas bersama dan bermitra dengan SDN Ragunan 01 Jakarta Selatan menyelenggarakan kegiatan program kemitraan masyarakat atau PKM yang secara virtual atau online Bapak dan Ibu dengan tema kunci sukses pembinaan usaha kesehatan sekolah atau UKS pada masa pandemi COVID-19 sebagai penguatan manajemen sekolah di Sekolah Dasar Negeri Ragunan 01 Jakarta Selatan. Kami mengucapkan banyak terima kasih Bapak dan Ibu atas dukungan, atas kemitraan, sehingga kegiatan PKM hari ini mudah-mudahan insya Allah kita akan laksanakan mendapat kelancaran dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan bila mana terdapat ketidaksempurnaan dalam kegiatan ini, dengan rendah hati kami mohon dibukakan pintu maaf yang setulus-tulusnya, dan juga Bapak dan Ibu, bila ada tutur kata kami ada yang kurang berkenan, mohon juga dibukakan pintu maaf yang setulus-tulusnya. Baik Bapak dan Ibu, acara selanjutnya mohon perkenan Ibu Wakil Kepala Sekolah Dasar Negeri Ragunan 01, Ibu Sumirawati SPD, memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi PKM pada pagi hari ini. Untuk itu kami mohon dengan hormat Ibu Wakil Kepala Sekolah untuk berkenan menyampaikan sambutan sekaligus membuka. Terima kasih, kami persilakan.
Ya, silakan Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan kita dapat bersiraturahim walaupun berjarak jauh. Yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Istar Yatining Tias MSI, Ibu Dr. Ihsana El Huluko MPD, Ibu Dr. Rismita MPD, dan tim narasumber semuanya. Kami mewakili Ibu Kepala Sekolah SDN Ragunan 1 Pagi, Ibu Dwi Rektiningsih, ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan pembinaan UKS di sekolah kami. Adapun kegiatan UKS di sekolah kami mempunyai sekitar 60 dokter kecil, terdiri dari kelas 4, 5, dan 6 yang saat ini, karena pelantikan mereka tahun lalu mereka masih kelas 3, 4, dan 5. Kegiatan Dokcil agak terhambat Ibu karena pandemi. Sebelumnya kegiatan lancar, alhamdulillah. Dengan kegiatan mereka menimbang, mengukur, dan beberapa kali penyuluhan kebersihan dan kesehatan pribadi siswa-siswi. Untuk ruang UKS ada di sekolah kami, tapi belum memadai karena tidak adanya kamar mandi sendiri. Dan untuk pembiasaan anak di sekolah kami sudah menerapkan PHBS. Itu perilaku hidup sehat, hidup bersih dan sehat, di sekolah maupun di rumah, sebagai gaya hidup sehari-hari. Contohnya, mencuci tangan sebelum dan sudah makan, penerapan disiplin di kantin sekolah, kemudian menggosok gigi secara rutin, setiap minggu sekali, dan memeriksa kuku secara rutin pula setiap minggu 1 kali. Ya mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, Ibu. Bila ada kekurangan dan kehilapan, kami mohon maaf. Semoga kegiatan ini lebih bermanfaat bagi kegiatan pembelajaran di sekolah kami, terutama dalam hal UKS. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih atas sambutan dan juga sekaligus Ibu sudah membuka secara resmi kegiatan PKM kita pada pagi hari ini. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, filenya dulu yang mana? Oke, ya, Ibu Bapak sekalian. Nah, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan bahwa kegiatan UKS di SDN Ragunan 01 ya. Halo, Ibu Bapak. Muncul skrinnya? Ya, Bu, kita menyimak. Sudah muncul ya, Bu? Sudah. Jelas atau tidak, Bu? Mohon izin. Jelas. Jelas ya, Bu. Oke, ya, terima kasih. Jelas, Bu. Ya. Kegiatan di SDN Ragunan 01 tadi sudah banyak sekali. Ada kegiatan dokter kecil, kemudian kegiatan PHBS tentunya sudah dilakukan ya. Nah, izin Bapak dan Ibu, saya ingin share dan juga sharing kegiatan UKS begitu ya, Bapak Ibu. Bila Bapak dan Ibu ini sebagai penguatan
ya, khususnya untuk di sekolah dasar. Memang UKS ini adalah usaha kesehatan sekolah yang dilakukan dari jenjang bahkan dari jenjang TK ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, saya mulai dengan protokol kesehatan COVID-19 Bapak dan Ibu karena saat ini sedang masih kondisi COVID-19, jadi mengingatkan untuk kita semuanya bahwa cuci tangan, memakai sabun, kemudian wajib menggunakan masker kalau keluar rumah, dan kalaupun di dalam ruangan juga apabila ruangannya itu banyak guru maupun banyak orang di dalam ruangan, itu memang sebaiknya menggunakan masker Bapak dan Ibu sekalian. Menjaga jarak aman, kemudian dilarang berkerumun, kemudian cek suhu tubuh dan disinfektan secara berkala Bapak dan Ibu. Ini adalah protokol kesehatan yang kita semuanya harus patuhi. Kemudian Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa sekolah itu adalah kawasan pendidikan, maka kawasan pendidikan di sini adalah kawasan dilarang merokok. Di pemerintah DKI Jakarta sudah memiliki peraturan daerah dan juga peraturan gubernur Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pasal 49 di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia juga di sana diatur bahwa fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar berarti satuan pendidikan atau sekolah itu termasuk kawasan yang dilarang merokok. Nah, oleh karena itu selama pandemi juga mudah-mudahan di lingkungan rumah begitu ya, itu juga tidak ada yang merokok Bapak dan Ibu sekalian ya. Di sini ada tempat bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan lain sebagainya, itu adalah merupakan kawasan dilarang merokok Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, sebagai satuan pendidikan sekolah dan juga di pemukiman Bapak dan Ibu ya di mana kita berada, itu sudah ada juga peraturan pemerintah ya di dalam Kementerian Lingkungan Hidup bahwa kita dilarang membakar sampah ibu-ibu sekalian, Bapak sekalian. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena selain itu akan merusak lingkungan hidup gitu ya, itu juga polusi udara ya. Jadi membakar sampah itu sangat dilarang. Apabila sekolah terdapat ya bekas pembakaran sampah Bapak dan Ibu, maka ketika sekolah ini akan mengikuti lomba sekolah sehat begitu ya, maka dia langsung akan didis Bapak dan Ibu sekalian ya, karena tidak boleh ada bekas bakaran sampah. Nah, oleh karena itu, apabila Bapak Ibu sudah paham, ini sebagai penguatan informasi ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Sekali lagi tidak boleh membakar sampah. Jadi sampah itu harus harus ditimbun Ibu Bapak sekalian, dan sampah itu dipilah-pilah ya, ada sampah kertas, plastik dan sampah yang basah ya. Jadi sekolah memang sebaiknya mempersiapkan atau menyediakan tempat sampah yang masing-masing sudah ada pakemnya begitu ya, sampah kering, kertas maupun plastik tersendiri, dan sampah basah ya Bapak dan Ibu, organik dan non-organik. Nah, kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, definisi UKS dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan adalah upaya membina dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat. Nah, oleh karena itu tadi dikatakan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah bahwa alhamdulillah di lingkungan sekolah Dasar Negeri Ragunan 01 PHBS-nya sudah diberlakukan, dan bahkan mudah-mudahan ini sudah membudaya ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini sangat penting Bapak dan Ibu, walaupun masa pandemi, kalau peserta didiknya tadinya sudah mereka memahami, membiasakan gitu ya, sudah menjadi budaya, maka PHBS ini juga di lingkungan rumah mereka akan lakukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang menjadi orang tua di rumah juga ini sudah menjadi perilaku sehari-hari di rumah ya. Kemudian di Kementerian Kesehatan sendiri, UKS, usaha kesehatan sekolah, yang dijalankan di sekolah-sekolah dengan peserta didik. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, UKS ini banyak sektor yang terlibat di dalamnya, sektor pendidikan, kesehatan, dan juga pamong Bapak dan Ibu sekalian ya.
Kemudian berikutnya, alasan perlunya UKS. Anak usia sekolah merupakan kelompok umur yang rawan terhadap masalah kesehatan Bapak dan Ibu. Dan sejak dini anak-anak kita sebagai peserta didik maupun yang saat ini berada di rumah ya dibiasakan untuk cuci tangan dengan sabun dan airnya mengalir Ibu Bapak sekalian. Kalau dulu Bapak Ibu di ruangan UKS itu disiapkan semacam baskom, kemudian ada airnya dan ada waslapnya begitu ya. Kemudian dalam perjalanan untuk airnya itu harus mengalir ya. Mudah-mudahan di sekolah negeri Ragunan, Sekolah Dasar Negeri Ragunan 01, kedepannya nanti mudah-mudahan sarana prasarananya bisa dilengkapi. Tapi paling tidak Ibu Bapak sekalian, airnya itu memang harus mengalir ya. Tadi disampaikan belum ada toilet tersendiri di dalam ruangan UKS ya, tidak apa-apa. Sambil berjalan yang penting airnya itu memang harus mengalir. Nah, tujuan UKS itu apa Bapak dan Ibu? Meningkatkan kemampuan hidup sehat ya, dan derajat kesehatan peserta didik serta menciptakan lingkungan sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Dulu pernah ada program pemerintah tahun 2010 Indonesia Sehat. Diharapkan semua komponen sehat dari usia anak-anak sampai orang dewasa Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu pentingnya Bapak dan Ibu dari mulai sejak dini, dari mulai sejak SD, anak-anak kita sudah dibiasakan untuk melaksanakan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, apabila sekolah Bapak dan Ibu ingin menyelenggarakan atau ingin mengikuti lomba sekolah sehat, maka Bapak dan Ibu yang jelas perilaku dari peserta didiknya, dari gurunya Bapak dan Ibu ya, semua keluarga besar yang ada di dalamnya termasuk komite sekolahnya dan lain sebagainya. Itu semua harus menjadi satu kesatuan yang mendukung kegiatan bahwa PHBS itu tidak hanya dilakukan oleh guru dan peserta didik, tetapi semua komponen yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Nah, di sini meningkatkan cakupan Yankes terhadap peserta didik, meningkatkan daya tangkal terhadap pengaruh buruk narkoba, rokok, alkohol dan lain sebagainya. Termasuk Bapak dan Ibu di kantin sekolah Bapak dan Ibu atau warung sekolah ya. Saya sudah beberapa kali alhamdulillah silaturahim ke SDN Ragunan 01. Saya jalan-jalan Bapak dan Ibu ke kantinnya gitu ya. Ada berapa tempat itu kantinnya? 2 atau 3 gitu ya Ibu ya. Nah, alhamdulillah peserta didiknya setelah jajan begitu ya Bapak Ibu itu membuang sampahnya itu juga di tempatnya. Alhamdulillah ini berarti PHBS-nya sudah jalan dan juga tempat sampahnya alhamdulillah tertutup Bapak dan Ibu. Jadi tempat sampah itu harus tertutup Bapak dan Ibu, apalagi kalau itu di dalam ruangan. Di ruangan boleh ada tempat sampah, tapi harus tertutup Ibu-ibu dan Bapak sekalian. Nah, kemudian program pembinaan anak usia sekolah melalui UKS dilaksanakan dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah ya Bapak dan Ibu. Nah, ini selalu harus ada keran air yang mengalir ya Bapak dan Ibu sekalian supaya apa? Supaya tidak bila ada virus dan lain sebagainya supaya langsung ke tanah. Nah, ruang lingkup kegiatan UKS Ibu Bapak ini disebut dengan Trias UKS ya. Trias UKS itu adalah pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat ya. Jadi walaupun sekarang di rumah, mudah-mudahan kegiatan UKS yang sudah dibiasakan di sekolah, mudah-mudahan ini bisa dilakukan di rumah sebagai budaya pembiasaan yang sudah dilakukan ya. Nah, ini Ibu-ibu Bapak sekalian, ini contoh ruangan UKS ya. Bila ruangannya memungkinkan Ibu Bapak sekalian, maka ruangannya itu dibagi 2. Jadi nanti untuk melayani peserta didik yang pria dan wanita itu sebaiknya ruangannya dibikin 2, dibuat 2 begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang pria dan lain sebagainya, pria tersendiri, yang wanita tersendiri atau putri dan putra begitu dipisahkan tempatnya. Nah, di ruangan UKS sendiri Ibu Bapak itu
apa ya, harus tercantum data layanan kesehatan begitu ya, yang betul-betul diupdate datanya Ibu Bapak sekalian, sehingga kalau suatu saat ada pemeriksaan dari Yankes begitu, ini datanya sudah data yang up to date ya Bapak dan Ibu, yang dipasang di ruangan UKS ya. Tadi dikatakan bahwa timbangan, kemudian peserta didiknya, kemudian mengukur ya tinggi badan dan sebagainya. Nah ini kegiatan UKS ini betul-betul datanya itu data yang diupdate terus Ibu Bapak sekalian. Kemudian berikutnya Ibu Bapak, prioritas kegiatan ini ya untuk tingkat SD kelas 1, kelas 3 dan kelas 6 dengan alasan kelas 1 merupakan fase penyesuaian dari TK ya, dari TK kemudian masuk SD. Kalau kelas 3 mengevaluasi hasil pelaksanaan UKS kelas 2 dan kelas 6 mempersiapkan kesehatan peserta didik ke jenjang pendidikan selanjutnya ke SMP. Bapak dan Ibu, saya senang sekali tadi mendengarnya bahwa di SDN Ragunan 01 itu dokter kecilnya ada 60 ya, ada 60 peserta didik sebagai dokter kecil. Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Nah, mudah-mudahan dokter kecilnya ini benar-benar bisa melaksanakan fungsi-fungsi sebagai dokter kecil di Sekolah Dasar Negeri Ragunan 01 ya. Dan juga Bapak dan Ibu, saya pernah dengar begini Bapak dan Ibu ya. Ketika di satu sekolah atau satuan pendidikan begitu, peserta didiknya itu diberi tugas disebut sebagai regu comot gitu ya, regu comot Bapak dan Ibu. Mohon maaf, waktu itu saya sempat menyampaikan kepada Bapak Ibu guru bahwa ada nggak ya istilah yang lebih keren begitu. Kemudian yang anak-anak juga merasa senang gitu mendapat predikat itu. Jadi apa ya Bu Is ya kira-kira ya ininya? Bagaimana kalau kita sebut sebagai duta bersih? Jangan regu comot. Lah, mereka itu kan fungsinya ini Bu Is. Mereka itu fungsinya kalau ada sampah itu kemudian diambil. Ya itu jangan regu comot dong, duta bersih gitu loh Ibu Bapak. Kemudian di sebelah kirinya itu dikasih tulisan gitu ya, dikasih tulisan ya seperti petugas itu yang di kesehatan juga ada gitu ya, ditulis duta bersih. Nah, begitu. Jadi kalau dibilang duta bersih kan bangga ya Bapak Ibu ya. Jangan regu comot ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, uraian kegiatan TPU UKS. Nah, mudah-mudahan TPU UKS ini di setiap sekolah juga harus ada dibentuk begitu ya. Membina sarana keteladanan gizi, ada kantin sekolah ya. Saya lihat di SD Ragunan itu sudah ada. SD Ragunan 01 sudah ada. Nah, tinggal di pembinaan untuk selalu meningkatkan kebersihan begitu ya. Ya, saya lihat juga saluran airnya juga sudah bersih ya. Saya lihat kamar mandinya juga ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lanjut berikutnya mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berperan aktif dalam Yankes ya, kadar kesehatan dan sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu peserta didiknya dengan semangat karena ada keteladanan dari Bapak Ibu gurunya ya, dan warga semuanya yang ada di SDN Ragunan 01 ya, tidak hanya peserta didik dan gurunya Bapak dan Ibu. Jadi saya yakin Bu Helmi sebagai ketua komite sekolah ya SDN Ragunan 01 pastinya sudah optimal ya Bu ya melakukan kegiatannya. Dan saya yakin beliau semangat sekali, energik sekali. Semoga bermitra dengan SDN Ragunan 01 ini meningkatkan derajat kesehatan warga yang ada di Sekolah Dasar Negeri Ragunan 01. Nah, ini Bapak dan Ibu guru UKS, peserta didik, tim UKS, Puskesmas, masyarakat sekolah, dan komite sekolah nih. Bu Helmi peranannya sangat penting, mensupport, memberikan advice, memberikan dukungan di dalam semua kegiatannya, dalam hal ini tentunya kegiatan UKS ya. Mudah-mudahan ya Bu Helmi ya, kita berkomitmen untuk itu ya. Kemudian prinsip-prinsip pengelolaan UKS nih, mengikut sertakan
PSM sekolah meliputi guru, peserta didik, karyawan sekolah dan lain sebagainya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan peran aktif tim UKS yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu berikutnya kegiatan-kegiatan UKS ini tadi dikatakan pemeriksaan kesehatan meliputi gigi dan mulut. Nah, ini Bapak dan Ibu, kegiatan ini bisa dilakukan tentunya dengan bermitra dengan siapa saja, dengan puskesmas kecamatan, puskesmas kelurahan, bahkan sekali-sekali dengan Sudin Kesehatan Jakarta Selatan. Kalau untuk kebersihan lingkungan Bapak dan Ibu itu dengan kantor KLH. Kantor KLH Selatan itu ada di samping kampus Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA, di samping di Jalan Warung Buncit Raya nomor 17 ya Bapak dan Ibu. Nanti sambil ke kantor KLH, Bapak dan Ibu yang belum mengikuti S2 bisa melihat-lihat kampus kami Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA ya Ibu Bapak sekalian. Nah, ini pengobatan sederhana. Jadi, obat-obatan yang ada di ruangan UKS, Ibu Bapak dan sekalian, ini mudah-mudahan sudah standar diadakan di ruangan UKS. Nah, ini jaga jarak juga nih Bapak dan Ibu ya, jaga jarak di sini memperlihatkan bagaimana lingkungan sekolah dan rumah sehat ya. Jadi Bapak dan Ibu di sini lingkungan fisik dengan rumah tidak harus mewah begitu ya. Yang penting tapi dijaga kebersihannya ya Bapak dan Ibu, dijaga kebersihannya, pengawasannya kantin. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu guru, kemudian Ibu Helmi selaku Ketua Komite Sekolah juga senantiasa melakukan pengawasan kantin sekolah. Nah, karena apa? Kantin sekolah itu Bapak dan Ibu tidak boleh menjual minuman yang mengandung zat pengawet ya. Makanya di sana tidak boleh ada teh botol, tidak boleh ada ciki, tidak boleh ada Indomie ya. Itu tidak boleh karena mengandung zat pengawet Bapak dan Ibu sekalian. Jadi makanan apa ya? Ya makanan sehat yang tidak mengandung pengawet Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian di sini selalu digambarkan ada cuci tangan pakai sabun dan airnya mengalir ya Bapak dan Ibu karena lingkungan sehat itu menggambarkan seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, nah tolok ukur keberhasilan pembinaan dilihat dari peserta didik sehat, tidak sakit-sakitan, kemudian tidak terkontaminasi peserta didiknya ya, terkontaminasi apa? Terkontaminasi narkoba, tawuran dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah tolok ukur dari keberhasilan pembinaan. Nah, oleh karena itu peserta didik sekolah dasar ini senantiasa mendapatkan imunisasi ulangan ya Bapak dan Ibu. Nah, sekali lagi koordinasi atau kerjasama dengan mitra di dalam kegiatan UKS memang perlu ditingkatkan terus Bapak dan Ibu. Dilihat dari lingkungan sekolah. Nah, saya melihat bahwa lokasi sekolah dasar negeri Ragunan 01 ini sangat-sangat strategis Bapak dan Ibu ya, sangat strategis dan ramah lingkungan ya, karena apa? Di depan pintu gerbang itu kan juga ketika peserta didik maupun orang tua yang akan datang ke sekolah itu ada petugas satpamnya ya, ya. Jadi itu ada namanya zona aman sekolah gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu SDN Ragunan 01 ini sudah melakukan atau sudah membiasakan sebagai sekolah ramah anak ya. Ciri khasnya antara lain itu Bapak dan Ibu ya, antara lain. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, standar Yankes di sekolah dasar Bapak dan Ibu ini adalah peningkatan kesehatan, memberikan keteladanan di sekolah. Jadi kantin sekolah yang memenuhi persyaratan, kebersihan lingkungan sekolah yang memenuhi, tidak ada tempat pembiakan binatang penyebar penyakit. Saya lihat tidak ada yang melihara di sana, tidak ada. Saya lihat tuh sampai ke belakang. Kemudian yang saya lihat malah tanaman obat keluarga ya, ada tanaman langka juga. Saya lihat waktu itu saya dijelasin sama salah seorang guru begitu, Bu Iis ini tanaman langka ini gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa ditambah lagi tanaman langkanya ya Ibu Bapak sekalian. Nah, memang saya lihat di SDN Ragunan 01 Ibu Bapak sekalian,
perbandingan antara pohon peneduh dan pohon produktif, begitu ya. Pohon produktif itu misalnya adalah tanaman atau pohon rambutan, pohon mangga, pohon jeruk gitu ya. Nah, ini mungkin saya lihat kemarin perbandingannya belum ya. Jadi antara pohon peneduh dan pohon produktif ya. Jadi itu juga penting karena saya lihat lokasinya sebenarnya bisa ya. Saya lihat ada pohon rambutan sudah ada ya. Kemarin pohon rambutannya sedang berkembang gitu ya. Ya, baik. Nah, pencegahan penjaring kesehatan, pemeriksaan kesehatan tadi secara periodik, alhamdulillah, penyembuhan dan pemulihan, pengobatan ringan dan P3 ya, rujukan medik. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya rasa ini sudah karena sangat strategis rumah sakit, kita tidak berharap peserta didik maupun gurunya itu sakit ya, tempatnya dekat rumah sakit rumah sakit daerah Pasar Minggu gitu ya. Nah, penata laksanaannya pertemuan komunitas terpadu antar kegiatan pokok Puskesmas dalam rangka perencanaan program pelayanan UKS ya Bapak dan Ibu. Saya lihat Bapak dan Ibu komite sekolah juga aktif ya Bu Helmi ya. Kalau saya ke sana ibu-ibu sedang ada rapat begitu ya dengan guru dan lain sebagainya. Saya lihat sangat-sangat aktif gitu ya. Nah, berikutnya Ibu Bapak petunjuk pelaksanaan UKS. Nah, pelaksanaan UKS ini sebenarnya juga di Puskesmas ini Bapak dan Ibu fungsinya dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan melalui keterpaduan. Mereka itu sangat senang bermitra dengan sekolah Bapak dan Ibu karena sekolah itu sangat strategis ya. Tadi dikatakan peserta didiknya itu mulai dari sejak dini ya itu sudah diberikan pemahaman ataupun pembiasaan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Maka puskesmas itu sangat berkepentingan untuk melakukan kerjasama dengan Bapak dan Ibu sekalian di sekolah gitu ya. Nah, berikutnya Ibu Bapak sekalian, berikutnya selain fungsi pokok peranan perawat di mana di puskesmas dengan TPUKS yang ada di sekolah ini ya antara yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian dengan informasi yang saya sampaikan secara singkat pada pagi hari ini, mudah-mudahan ini menjadi penguatan informasi yang sebagaimana Bapak dan Ibu sebenarnya sudah lakukan. Hanya sekarang selama masa pandemi COVID-19, mudah-mudahan peserta didik yang aktivitasnya itu di rumah, mudah-mudahan pembiasaan yang sudah Bapak Ibu lakukan pembinaan terhadap peserta didik selama ini, bisa juga dilakukan di rumah masing-masing Bapak dan Ibu ya. Makanya Bapak dan Ibu kami juga mohon untuk ketika melakukan pembelajaran jarak jauh daring ya, Bapak Ibu selalu ada salam, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak. Nah, ini mengingatkan juga untuk kita semuanya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, bukan saja pakai masker ketika keluar rumah, jaga jarak, menghindari kerumunan orang banyak, tetapi asupan makanan yang bergizi juga sangat penting. Istirahat yang teratur dan cukup itu juga sangat penting Ibu Bapak dan sekalian. Ini yang menjadi concern kami di dalam pembinaan UKS. Jadi itu kiat-kiat sukses Bapak dan Ibu untuk pembinaan UKS yang perlu kita tingkatkan terus untuk generasi penerus kita yang akan datang. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan materi mengenai kunci sukses pembinaan UKS di Sekolah Dasar Negeri Ragunan 01. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya Ibu Bapak sekalian, untuk kegiatan narasumber berikutnya nanti bersama-sama sekaligus akan disampaikan oleh Ibu Dr.
Iksana El Kuluko MPD. Beliau adalah Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA yang sekaligus merupakan tim PKM pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, baik. Saya screen langsung ya, sebentar ya. Baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Dr. Iis yang telah memberikan waktu kepada saya selaku narasumber kedua. Ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan untuk sharing ilmu, sharing pengetahuan, ya. Kemudian nanti insya Allah dapat diterapkan termasuk UKS yang beliau sudah berikan ilmunya tadi. Saya biasa dipanggil dengan Ibu Lulu, walaupun namanya panjang, Iksana El Kuluko, berasal dari Jawa Timur. Ya. Ini pendidikan S1, S2, S3. Ini dari UHAMKA. S1, S2 juga UHAMKA, S3 dari Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Ya, pekerjaan bisa dibaca saja. Kemudian untuk karya juga alhamdulillah sudah banyak karena sudah senior ya. Sama-sama beliaunya. Nanti narasumber ketiga ini yang masih muda belia. Baik, Ibu sekarang akan sharing kepada kepala sekolah SD karena tidak di luar ya, manajemen sekolah yang profesional di sekolah dasar ini memang tidak di luar, include dengan UKS dan tanaman toga di dalamnya, ya. Termasuk dengan kemarin Ibu mengisi akreditasi sekolah dasar ya, di Jakarta Utara, ini ada yang baru loh. Jadi termasuk nanti penilaian UKS ini sangat besar ininya, skornya. Kemudian skor yang lain lagi membuat lingkungan hijau. Nah ini insya Allah hari ini kami dari UHAMKA akan memberikan sharing-sharing ilmu. Silahkan saja bertanya nanti apabila kurang paham. Baik, dalam school management, pengelolaan sekolah, ini insya Allah kepala sekolah ini sudah bagus ya. Untuk mengelola sekolah memang perlu memahami fungsi sekolah itu sendiri, tujuan pendidikan itu apa, cita-cita bangsa. Jadi ini akan linear dari bawah sampai ke atas atau dari atas sampai ke bawah. Juga memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan undang-undang Sikdisnas. Memahami juga standar pendidikan yang ditetapkan,
memahami prinsip manajemen dan administrasi tentunya, karena akreditasi muaranya juga manajemen administrasi di sekolah, memahami juga kurikulum dan pengembangannya seperti apa, inovasinya kurikulum seperti apa, pelaksanaan di sekolah juga seperti apa, juga memahami tuntutan kebutuhan peserta didik, life skill, dan tuntutan masyarakat, stakeholdernya seperti apa. Sekolah itu memang harus mempunyai visi dan misi untuk dijalankan oleh pihak SDM yang kerja di unit-unit sekolah. Nah, dasar pedoman pengelolaan sekolah seperti apa? Kita pahami bersama bahwa pengelolaan sekolah itu memang muaranya harus bermutu, sekolah mandiri dan bermutu. Dilihat dari core dari sekolah itu sendiri, memang kurikulum itu sendiri. Nah, kurikulum ini bagaimana mengimplementasikan di lapangan, yang antara lain harus ada unsur-unsur MPS, visi dan misi, kemudian bagaimana pengembangan life skill-nya, standar pendidikannya, tuntutan kebutuhan masyarakat seperti apa, pendidikan sistemnya seperti apa. Ini tergantung pada unit-unit sekolah. Walaupun semuanya memang ada sistem pendidikan nasional. Namun penerapannya mungkin ya tergantung dari sekolah itu sendiri, walaupun ada pengawas, ada penilik ya di sekolah kita. Tapi memang SDM ini sangat membantu untuk pelaksanaan manajemen sekolah itu sendiri. Dalam kebijakan tentang bidang pendidikan, ya, paradigma pendidikan ada di situ broad based education, kemudian membentuk isi dari persekolahan itu life skill kepada siswanya, ya. Ada community based education, ya. Nah, muara semua itu kepada kurikulum yang akan dilaksanakan di sekolah, ya. Mau SD negeri mau swasta ini sama, tergantung dengan konsep sekolah itu sendiri dan SDM yang melaksanakan. Okay. Kemudian program dari sekolah, kegiatan sekolah, membuat budaya-budaya, habit seperti apa, kebiasaan-kebiasaan bagus ya. Tadi kepala sekolah memberikan informasi bahwa ada dokter kecil 60 ini sangat membanggakan, karena ibu sendiri juga kepala SD, dan ini cukup paham tentang doktil itu. Doktil 1 paralel, misalnya 5 paralel atau 4 paralel, itu memang harus ada perwakilan. Begitu dengan kelas jenjang selanjutnya 1, 2, 3 sampai 6. Kemudian tuntutan masyarakatnya seperti apa? Tuntutan masyarakat biasanya ini kita kembali kepada SDM yang berkompeten. Pemerintah juga, kebijakan pemerintah seperti apa, standar pendidikannya seperti apa, pemberdayaan SDM-nya seperti apa, ya. Nah, itu muaranya semua kepada manajemen, ya. Makanya untuk rekan-rekan sekalian yang ada di SDN ini, silahkan nanti kalau sudah sertifikasi yang Ibu tadi utarakan, bahwa itu kesempatan Anda untuk kuliah lagi ke S2, ya. Karena itu memang ada sebagian untuk alokasi kepada peningkatan mutu guru, kompetensinya harus dinaikkan. Baik. Nah, apa kira-kira kekuatan yang mendorong kemajuan sekolah? Nah, inti banget ini. Inti yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, bagaimana desain yang Bapak Ibu buat, terutama kepala sekolah dan wakil-wakilnya. Nah, Ibu dulu membuat wakilnya itu ada 4-5. Jadi wakil kepala sekolah bidang keuangan, bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarpras, kemudian bidang eskul. Jadi semua itu kepramukaan boleh dinaikkan menjadi beberapa wakil, sehingga profesionalitas kepala sekolah itu betul-betul terjadi. Membuat desain standar yang tepat, kemudian sistem ya, organisasi yang efektif, kepemimpinan dua yang efektif juga, kepemimpinan leadership and action-nya seperti apa. Nah, bagaimana memotivasi personal bawahan kita, itu harus dibuat sekondusif mungkin. Sekondusif mungkin ini artinya ketika ada anak buah kita vokal
maksudnya tidak setuju dengan kebijakan sekolah itu jangan dikucilkan, dirangkul. Seringkali kan begitu ya. Maksudnya kalau tidak kondusif, ini tidak akan bermutu sekolahnya karena semua itu saling terkait pekerjaannya. Nah, Ibu bisa katakan karena pernah mengalami langsung bagaimana organisasi sekolah ketika tidak kondusif. Nah, di sini sebagai kunci sukses kegiatan belajar mengajar, ini juga perlu manajemen yang baik. Manajemen standar boleh, manajemen yang lebih unggul lagi boleh ya. Dari SDM, kemudian kurikulum, bagaimana membuat perencanaan kepala sekolah, pelaksanaannya seperti apa, pembelajarannya, evaluasinya seperti apa. Nah, ini sebagai hasil akhir, kendali mutu, perencanaan, pelaksanaan, hasil tamatan, plan do check action itu harus dilaksanakan di sebuah sekolah yang profesional. Ya. Karena hal ini memang kunci sukses dalam hasil belajar seperti apa. Seringkali dilihat bahwa sekolah yang sukses itu biasanya diterima di sekolah-sekolah SMP yang bagus, SMP yang favorit. Ya, walaupun sekarang sudah nggak ada lagi ya, tapi tetap itu kunci sukses harus kita buat sendiri sebagai pimpinan di sekolah dasar, kan gitu ya. Nah, sasaran mutu pendidikan, hasil pendidikan ini memang sekarang orientasinya pada kecakapan hidup. Kecakapan hidup ini dari siswa kita. Bagaimana kecakapan hidup itu nanti di masyarakat? Satu, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa. Nah, ini butuh proses, cerdas, kreatif, inovatif, cakap, berkomunikasi, bersosialisasi, menguasai ilmu pengetahuan, dan terampil bekerja, bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Nah, ini bukan hal yang mudah, maka dari itu kenapa kurikulum itu harus transparan, tujuannya apa, harus berkembang, harus inovasi, harus ada pengembangan kurikulum, sehingga nanti hasil dari pembelajaran mutunya bagus, mutunya keren dan diharapkan masyarakat biasanya. Nah, itu barangkali yang sedikit ilmu, tapi sebenarnya ini inti banget dari perbuatan kita, perilaku kita sebagai warga di sekolah dasar. Nah, inti kegiatan di sekolah ini sudah Bapak Ibu sudah melaksanakan semua dari KBM, perencanaan, ya, RPP 1 lembar, RPP disederhanakan. Artinya RPP disederhanakan ini covernya itu 1 lembar, tapi yang perintilannya sebetulnya banyak banget. Jadi jangan dikatakan hanya 1 lembar, itu tidak mungkin terjadi kalau 1 lembar. Karena betapa banyak pengembangannya, ya. Dari perencanaan RPP, dari silabusnya, perangkatnya seperti apa, itu semua inti kegiatan dari sekolah yang profesional, sekolah yang efektif. Actionnya adalah KBM itu sendiri, administrasinya seperti apa, manajemennya seperti apa, ya. Kalau di SMK nih harus ada kerjasama dengan dunia industri dan masyarakat. Nah, kita di SD juga harus ada kerjasama dengan SMP yang akan dilanjutkan oleh putra-putri kita. Nah, lingkungannya seperti apa? Tadi Bu Dr. Iis mengatakan bahwa UKS ini sangat penting dan penting sekali. Ya. Ini harus kita garis bawahi. Harus ada underline di situ bahwa lingkungan yang kondusif, yang sehat, ini memerlukan manajemen yang baik. Nah, itu tak lepas dari ada pembiayaan, ya, ada fasilitas, ada tenaga-tenaga yang bisa kita berdayakan. Siswa juga kolaborasi boleh, ya. Kurikulum itu udah inti banget. Jadi ini yang harus dilaksanakan sebagai sekolah yang efektif. Sebenarnya semua sudah Bapak Ibu lakukan, ya. Tergantung sekarang bagaimana pengembangannya. Nah, unsur pelaksanaan administrasi sekolah
Ini kalau di swasta ada unsur kelembagaan. Administrasi lembaga itu yayasan ya. Kalau kita di SD negeri itu ke tingkat lebih jauh lagi ke atasnya ya. Unsur edukatif kepala sekolah dan guru. Administrasi penyelenggaraan pendidikan. Kemudian seluruhnya itu harus ada administrasinya. Ibu sendiri dari administrasi perkantoran ahlinya sebenarnya, tapi di sini terpakai sampai dengan SD, SMP, SMA, SMK sampai universitas. Ini administrasi sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, bagaimana unsur administrasi karyawan atau TU? Penting banget. Ini juga sebagai administrasi kantor, umum, persuratan, pendataan, dokumentasi. Jangan sampai sebuah sekolah profesional mengaku profesional, tapi administrasinya tidak profesional. Karena nanti Anda semua kalau akan akreditasi diperlukan banget nih administrasi. Mau nyontek di tetangganya tidak boleh. Harus punya administrasi yang bisa di-download ya. Maka dari itu administrasinya juga difilekan yang soft filenya harus ada semua. Difotokopi, di-scan, disimpan ya, nanti dikelompokkan administrasi kesiswaan, administrasi guru, administrasi kepala sekolah, administrasi kerjasama, administrasi seluruhnya, eskul dan lain-lain. Nah, unsur petugas khusus atau karyawan itu silahkan saja. Yang jelas perangkat semua ini, keempat itu penting banget. Ini standar yang Ibu buat dan harus dilaksanakan oleh persekolahan. Ya. Untuk kemudahan nanti, jangan sampai gerubak-gerubuk ya kalau akan akreditasi. Suatu ketika Ibu dipanggil untuk mengisi tentang akreditasi di sebuah SMK di belakang Citos di Jakarta Selatan. Nah ini nggak pulang, ada yang beberapa nggak pulang karena kurang profesional administrasinya. Jadi kurang 1 minggu, 2 minggu itu nggak boleh dikejar. Tapi dari sekarang harus administrasinya terdokumentasi dengan baik untuk kepentingan kepala sekolah, Anda sendiri dan warga sekolah kan gitu ya. Nah, sasaran untuk kendali mutu sekolah termasuk ini di dalamnya adalah akreditasi sekolah dasar ya. Adalah dari inputnya seperti apa? Input itu terdiri dari mutu gurunya, SDM-nya seperti apa, mutu lulusan siswanya seperti apa, mutu siswa barunya seperti apa, mutu fasilitas media dan lain-lain, purpose, kemudian mutu lingkungan yang bersih dan sehat. Ini yang Bu Dr. Is tadi katakan bahwa sekolah itu wajib bersih, bersih dan bersih. Mutu lingkungan seperti apa? Kalau ada tanaman toga itu akan membantu skor di sebuah sekolah yang akan akreditasi. Mutu organisasi dan desain program. Ini perlu dipampang di ruang kepala sekolah. Dulu Ibu waktu menjadi kepala sekolah SD, itu Ibu pampang besar banget dengan tulisan warna-warni yang semua kalau lewat pasti nengok. Ya. Itu akan membuat nilai lebih ya, apalagi ada asesor datang, sudah pasti nengok di tulisan itu. Nah itu boleh kita buat. Nah, bagaimana juga mengendalikan mutu dari proses. Tadi dari mutu ya, dari inputnya. Ya. Sekarang dari prosesnya, proses pembelajaran KBM, kegiatan belajar mengajar, seperti apa. Persiapannya seperti apa. RPP-nya seperti apa. Perangkat pembelajaran seperti apa. Media pembelajaran seperti apa. Nah, selanjutnya ada namanya evaluasi. Evaluasi harus transparan, tidak boleh like and dislike. Nanti anaknya orang mampu, putranya orang mampu dinilai bagus. Anaknya orang yang nggak punya misalnya itu dinilai kurang bagus. Ini nggak boleh. Jadi ada transparansi mutu evaluasi. Dalam hubungan masyarakat juga memang harus ada dalam proses itu pengelolaan administrasi kemudian keseluruhan. Jadi itu harus ada soft filenya itu harus disimpan. Nah
kendali mutu tentang output, tamatan dari sekolah Bapak Ibu sekalian, nilainya itu dari kriteria minimal nilai ya, ketuntasannya seperti apa, KKM-nya dibuat seperti apa. Jangan sampai KKM itu dibuat setinggi mungkin sehingga siswanya nggak mampu, ini sekolah akan rugi. Jadi menentukan KKM itu harus melihat kondisi putra-putri. Jangan sampai sekolah gara-gara gengsi ya, sekolah membuat KKM 8. Siswanya mampunya hanya 7. Ini kasihan nanti kalau banyak yang nggak naik kelas misalnya, banyak yang nggak lulus, itu mohon dihindari. Nah, ini masuk dalam mutu, dalam output dari mutu tamatan. Nah, akuntabilitas dari masyarakat ini seperti apa? Kalau sekolah kita sudah dinilai bagus, seluruhnya sarana sehat, nilainya bagus, ini akan membuat akuntabilitas tinggi di masyarakat. Nah, ini harus betul-betul dilakukan. Ini bukan hal yang sulit ya, Bapak Ibu sekalian. Ini hal yang mudah dilaksanakan, tapi harus punya perencanaan, harus punya grand design yang besar. Jadi nanti pelaksanaannya menginduk pada grand design itu. Itu barangkali ya. Kemudian tadi ini sudah sekolah yang bermutu, inputnya dari kepala sekolah, dari guru, dari siapapun boleh, yang ngundang para ahli boleh ya. Fasilitasnya lengkap, ada UKS lengkap yang untuk laki-laki dan perempuan misalnya, lingkungan kondusif, tampilan dari luar sudah menarik, ada tanaman obat-obatan, ada kunyit, ada apa ya yang bisa membuat bermanfaat untuk stakeholder yang ada ya, karena itu tidak mengandung zat-zat kimia yang mengganggu tubuh kita. Tanaman obat itu sangat luar biasa membantu. Kemudian kurikulum juga berstandar tinggi harusnya. Dana pendukung harus cukup ya, diajukan saja. Kalau negeri kan mudah tuh mengajukan bosnya ya, daknya ya, itu dimanfaatkan sebaik mungkin nih, siswa terseleksi dengan baik. Outputnya seperti apa? Jadi sebelum output kita kan melihat proses dulu nih. Proses itu ada kurikulum, ada KBM, ada metode pengujiannya efektif ya, manajemennya bagus, administrasinya baik ya, hubungan dengan masyarakat baik ya. Kemudian untuk eskulnya, ekstrakurikuler aktif, semarak ya, ada drum band, ada budaya-budaya mengaji dan lain-lain. Penerapan budaya terlaksananya. Untuk DKI barangkali juga bisa diikuti, silahkan. Nah, ini termasuk dalam pengendalian mutu efektif. Nah, untuk keluaran, outputnya itu nilai hasil belajar yang memuaskan. Kenyataannya bisa banyak diterima di sekolah-sekolah negeri yang keren, yang bagus ya, yang pilihan. Itu termasuk tolak ukur sekolah kita. Ya. Kompetensi dicapai di atas standar kompetensinya karena guru-gurunya profesional, banyakkan S2 misalnya ya. Kemudian tingkat lulusan juga tinggi. Keterserapan di dunia kerja juga tinggi kalau SMK ya, kalau SD masih belum. Nah, itu semua membuat kepercayaan masyarakat makin tinggi di sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, mulai dari sekarang barangkali wawasan ini kan ada ya. Jadi nanti harus kolaborasi semua warga yang ada di sekolah. Kalau sudah punya wawasan, bagaimana ya penerapannya? Itu boleh sedikit-sedikit ya, diterapkan. Nah, rencanakan desain lagi budaya sekolah yang kuat, ya. Penciptaan budaya yang kondusif, ini pimpinan ini biasanya kepala sekolah, perekat hubungan Kepsek dan Dewan Guru yang baik, ini yang sulit dan nggak sulit. Kalau semua dianggap sulit, ya sulit. Kalau semua dianggap mudah, ya mudah. Itu barangkali. Kemudian membuat pekerjaan tugas itu harus ada timeline-nya, harus ada deadline-nya. Ya. Jadi kita mengerjakan misalnya ini akan PHBI bulan ini.
PHBN bulan ini, itu harus ada waktunya. Nah, itu dipasang besar-besar di ruangan kepala sekolah boleh. Karena ini semua juga sudah Ibu terapkan, jadi Ibu bisa bicara, nggak asal why teacher, ya. Kenapa sih guru, ya? Kenapa guru dan guru? Memang guru itu sebuah model, ya, seorang model, seorang artis yang bisa melaksanakan semua tugas yang akan dicontoh oleh orang-orang sekitar kita. Bagaimana perlakuan guru secara individual, ya, guru sebagai pengampu mata pelajaran, ya, guru sebagai pemberi arah pembelajaran, guru sebagai fasilitator, ya, guru menguasai problem solving yang ada, semua itu guru. Karena guru memang model aktor, aktris yang berlaku di sekolah. Nah, ini membutuhkan teamwork yang baik adalah seringkali lah kalau Ibu dulu setiap pekan itu pasti ada rapat evaluasi pembelajaran setiap pekan. Nanti evaluasi pekan berikutnya membuat perencanaan pengembangan kurikulum. Jadi ini harus dilakukan oleh pimpinan. Dan kita sebagai bawahan harus memberikan masukan-masukan agar terlaksana dengan baik. Jangan hanya sebagai pendengar doang, diam terus nggak ngapa-ngapain, itu kita nggak bisa sebagai profesional. Nah, tim di sekolah yang efektif mampu menyelesaikan tugasnya, anggotanya juga puas, guru-gurunya puas, semua stakeholder puas, ya, hubungan tetap terjaga dalam waktu yang lama. Karena pekerjaan itu kan setahun, 2 tahun, sampai kelas 6, sampai siswa itu lulus, ya. Jadi kita kurun waktunya nggak bisa sehari 2 hari, tapi kurun waktunya sangat lama. Maka dari itu harus memanage sekolah itu sekondusif mungkin. Ada faktor-faktor sukses dalam teamwork di sekolah ini. Hasil akhir memiliki tujuan jelas. Itu harus, ya, yang dibuat itu harus muaranya kepada hasil akhir, tujuannya jelas banget. Misalnya menentukan KKM berapa, 7,5 atau 8,1, ini kan jelas tujuannya. Nah, guru-guru harus mempunyai komitmen yang tinggi, yang kuat. Ya. Proses kerja juga harus dimonitor, harus jelas. Yang membuat desain kan kepala sekolah. Kepala sekolah wajib memonitor setiap saat, nggak usah bilang. Kalau Ibu dulu supervisi di kelas, nggak usah bilang. Misalnya tanggal sekian, ini Ibu kepala sekolah mau ke ruangan ini, ruangan ABCD. Nggak perlu Ibu. Langsung masuk, langsung dari pembuatan RPP itu, langsung Ibu nilai. Sinkron nggak pelaksanaan yang dibuat dari RPP sampai persepsinya seperti apa, ya, tema-temanya sama nggak dengan persepsi. Kemudian intinya sampai penutup itu Ibu langsung masuk, dia nggak bisa berkutik guru-guru. Maka dari itu kalau ada rencana-rencana yang baik itu harus dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Jadi enak. Nanti butuh uang berapa ya untuk pengembangan kurikulum. Jadi kita tahu dan dikeluarkan dananya. Jadi dibuat jelas semuanya. Tidak harus ngumpet-ngumpet, waduh ini nggak membuat RPP nih hari ini saya masuk asal-asalan, nggak bisa, nggak profesional seperti itu. Kemudian interaksi alur kerja dan pembagian peran yang jelas dalam teamwork tersebut. Ya, kalau kurikulum, bidang kurikulum, ya kurikulum mengerjakan apa, pengembangan seperti apa, biayanya berapa, itu harus jelas. Nah, dibangunlah komunikasi sehat, ya, tidak ada gibah, tidak ada ngomongin, misalnya itu Ibu Sri misalnya datang siang juga dibiarin aja sama kepala sekolah. Kita yang datang pagi nggak pernah ditegur, Sri doang yang ditegur, mentang-mentang yang disenengin, ya misal seperti itu. Nggak boleh. Jadi komunikasi sehat itu semuanya harus dianggap baik, ya. Tidak terkecuali yang disenangin, nggak boleh di depan umum. Misalnya kepala sekolah senang dengan seseorang yang sampai bertahun-tahun itu bendahara bos itu terus. Itu juga sebetulnya tidak sehat komunikasinya. Karena ketika ditinggal oleh kepala sekolah mutasi ke tempat lain, ini bendahara ini bisa saja nggak ditegur dengan yang lain.
ini namanya tidak kondusif, ya. Tidak ada komunikasi sehat. Dan pimpinan harus membangun kepercayaan kepada anggotanya, yaitu guru-guru semua, dari wakil-wakilnya sampai tukang sapu juga harus dibangun komunikasi sehat. Nah, ini sebetulnya kalau bicara tentang pentingnya kurikulum ini, memang nggak bisa hanya sedikit waktu ya, tapi harus banyak yang dikomunikasikan. Ini pentingnya kurikulum pada perkembangan peserta didik, pada pendidikan peserta didik, fasilitas peserta didik, ya tidak bisa disusun sembarangan. Memang ini harus profesional. Nah, poin penting dalam kurikulum setiap satuan pendidikan berpedoman pada poin-poin yang ada di bawah ini, ya. Ada beberapa yang bisa dikembangkan dengan falsafah berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan siswa, kepentingan peserta didik, dan lingkungannya. Juga belajar sepanjang hayat, ya, menyeluruh dan kesinambungan. Itu falsafah yang harus kita kembangkan di sebuah unit sekolah, di setiap satuan pendidikan. Ya. Ketiga poin ini sangat penting dan mempengaruhi manajemen kurikulum suatu pendidikan. Jika tidak dikelola dengan baik, akan berefek buruk bagi peserta didik. Maka dari itu, manajemen sekolah ini penting sekali diupayakan sehingga dapat profesional. Nah, ini semua ada manajemennya, ya, seperti Sarpras, ya, bagi perencanaan, pengadaan, penata usahaan, penggunaan seperti apa, termasuk APE dalam alat permainan edukatif. Kalau di preschool kan ada tuh, kalau di SD sebetulnya ada. Itu harus betul-betul di manage yang baik. Bagaimana setelah memakai disimpan pada tempatnya, misalnya membuat main bola. Bola itu tempatnya di mana? Habis main bola, ini tentu kan harus dicuci ya, dicuci, dilap, kemudian dikeringkan, baru disimpan. Itu butuh manajemen sendiri untuk pemanfaatan, pemeliharaan, ya penghapusan dan lain-lain. Nah, keuangan sudah ada nih, sudah banyak ya yang sudah dilakukan untuk bendahara ini. Kalau untuk yang sekolah dasar negeri kan nggak ada bendahara ya, ada suruh bayar ya adanya ya. Untuk transparansi ya, prinsip keuangan sekolah, keefektifan, efisiensi dan akuntabilitas dalam transparansi ini seperti apa. Nah, ini keuangan juga sangat penting dalam manajemen sekolah. Kegiatan pembelajaran, sumber-sumber pendapatan sekolah. Nah, ini juga harus dimanage dengan baik dari pemerintah, ya, dana apa saja yang dari pemerintah, terus dana dari komite sekolah misalnya, ya, dana swadaya atau sumber lain. Ini kalau di swasta kan ada nih. Kalau di negeri kan hampir semua dana dari pemerintah ya, sumber pendapatan sekolahnya. Lanjut kepada yang harus diperhatikan untuk menyusun anggaran sekolah, rencana, yaitu asas kecermatan, asas rinci, asas keseluruhan harus tercover, asas keterbukaan. Maksudnya asas keseluruhan tercover ini sebuah operasional di sekolah, ini memang harus dicatat satu persatu sehingga keseluruhan itu bisa terakomodir dengan anggaran yang dibuat gitu ya. Jangan sampai terlewat karena nanti juknis di BOS itu memang harus sesuai dengan juknis itu, sehingga kita nggak ada kesulitan kalau memakai asas-asas yang harus diperhatikan. Keterbukaan, ya, asas periodik, ya, asas pembebanan. Nah, amal-amal yang bermutu datang dari orang-orang yang bermutu. Nah, ini barangkali sangat bermanfaat walaupun Ibu hanya beberapa menit, tapi ini syarat yang dilakukan, syarat maksudnya bermuatan yang sangat luas dilaksanakan oleh sebuah sekolah yang profesional.
manajemennya memang harus seperti itu. Ini barangkali mohon maaf kurang lebihnya terlalu cepat Ibu memberikan sharing-sharing ilmu ini, tapi memang waktunya terkejar, dikejar ya, masih ada satu narasumber lagi. Kalau memang pengen komunikasi, bertanya sesuatu, terbuka via Ibu Dr. Iis nanti. Ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Isana El Kuluko MPD atau biasa disapa dengan sapaan Ibu Lulu. Materinya luar biasa, penguatan manajemen sekolah di sekolah dasar. Nah, Bapak dan Ibu, kita masih punya satu sesi lagi untuk narasumber tim PKM kita pada pagi hari ini menjelang siang. Narasumber berikut ini adalah Ibu Dr. Rismita MPD. Beliau akan menyampaikan materinya dengan subtema manfaat toga pada masa pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Dr. Rismita MPD untuk menyampaikan materinya. Silakan Bu Mita. Ya, makasih Bu Is. Saya buka ini dulu. Materi. Udah muncul ya Bu Is ya? Ya. Udah. Mungkin dalam proses ya. Terima kasih Bu Is. Sama-sama. Saya sebagai anggota tim PKM dari ketua tim PKM ini adalah Bu Istaryati Ningtyas. Kemudian anggota kedua adalah Bu Lulu sebagai selaku Kaprodi juga dan selaku anggota dari PKM ini juga. Dan terima kasih saya ucapkan kepada sekolah yang telah meluangkan waktunya untuk kerjasama dalam kegiatan PKM ini. Untuk materi yang akan saya sampaikan, saya hanya menambahkan materi dari Bu Is, kemudian dari Bu Lulu. Ini hanya tentang manfaat tanaman obat keluarga atau toga di masa pandemi COVID-19. Sebenarnya untuk tanaman obat keluarga ini bukan hanya bermanfaat di keluarga aja, juga bisa di sekolah. Jadi ini merupakan tanaman sebagai obat herbal. Nih. Jadi tanaman obat keluarga ini itu bagaimana kita di rumah atau di sekolah itu menumbuh kembangkan tanaman-tanaman herbal yang ada manfaatnya bagi anggota sekolah, kemudian juga bagi anggota keluarga di rumah. Dan cara menanamnya juga gampang, seperti misalnya kunyit, lidah buaya, jahe, dan lain sebagainya, itu juga bermanfaat untuk sebagai obat-obatan. Apalagi misalnya kalau di sekolah biasanya. Bu Mita, mohon izin Bu Mita, slide-nya belum tampil. Belum tampil ya Bu? Belum. Gimana ya? Sebentar Bu. Ya. Putri. Iya, sama Bu Dwi kemarin. Bu Dwi. Pembimbingnya siapa? Prof. Gani sama Bu Yesi. Bisa ya Bu? Udah ya Bu? Belum. Iya. Tinggal itu barangkali tinggal diklik PPT-nya Bu. Jurnalnya tinggal diklik PPT-nya. Di jurnal itu kan di luar. Kalau nggak usah di sini. Karena kan mau di luar. Belum muncul juga ya Bu? Belum. Itu berarti yang depan yang sesuai dengan JKP itu ya. Kalau bisa ya Bu. Bentar ya. Coba diklik Bu Mita.
Bisa ya Bu? Belum. Belum Bu. Gimana ya Bu? Coba diklik Bu Mita. Yang mana Sebenarnya yang diklik Bu? Yang merah. Yang PPT itu Bu, Ya. tinggal diklik aja itu. Nih, udah. Belum tuh. Download dulu Ibu kali. Udah bisa. Atau di yang ada di Buis deh. Bisa nggak Bu? Proses itu Bu Mita, tadi sudah dalam Oh, proses. lagi proses. Udah Bu. Belum. Yang ada di Buis aja. Ya coba yang dari Buis, mohon bantuannya Buis. Halo? Ya. Tunggu. Yang mana ya tadi ya? Yang dari... Udah Bu. Bentar. Yang mana tadi? Bu Mita kirim ke aku ya. Bentar ya. Ya. Ya, udah, bagus. Udah. Sudah Bu Mita. Udah ada muncul ya Bu? Ada. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu semua. Ya. Jadi materi yang akan saya sampaikan itu adalah pemanfaatan tanaman obat keluarga atau toga di masa pandemi COVID-19. Jadi untuk tanaman obat keluarga ini bukan hanya bermanfaat untuk keluarga aja di rumah, juga di sekolah juga bisa menumbuh kembangkan tanaman-tanaman obat herbal yang ada manfaatnya bagi anggota sekolah. Biasanya di sekolah itu kan ada P3K. Misalnya di setiap kelas disediakan P3K. P3K itu mungkin yang hanya ada mungkin misalnya obat luka atau betadine misalnya, atau perban atau yang lainnya. Tapi untuk cepat penyembuhan misalnya anak-anak sekolah misalnya habis olahraga itu lari-lari kemudian jatuh, kemudian lecet misalnya tangannya atau kakinya misalnya. Jadi kan bisa kalau ada tanaman seperti lidah buaya itu bisa dioleskan lidah buaya itu langsung, mungkin proses penyembuhannya cepat. Jadi begitulah untuk manfaat dari tanaman obat keluarga ini yang bersifat herbal. Bahwa tanaman obat keluarga ini itu artinya itu adalah tanaman hasil budidaya rumahan atau sekolah yang berkhasiat sebagai obat. Jadi nanti jenis-jenis toga ini juga banyak jenisnya atau macamnya. Bisa dari daun-daunan, biji-bijian, atau dari buah-buahan. Jadi mungkin sekolah bisa memanfaatkan tanaman obat ini di sekolah. Kemudian tanaman obat ini itu bisa disediakan misalnya di depan, di samping sekolah misalnya, atau di depan ruangan kelas. Jadi cukup misalnya kita memakai misalnya pot atau polybag itu ditanamin yang gampang tumbuhnya. Itu cara untuk menanam toga ini. Kemudian dalam budidaya toga ini juga bisa bermanfaat untuk UKM, usaha kecil dan menengah di bidang obat-obatan herbal, baik itu dilakukan secara keseluruhan maupun secara individual. Mengenai jenis-jenis toga itu, ini yang pertama berasal dari daun-daunan. Yang pertama namanya daun dewa. Daun dewa itu gunanya mengobati muntah darah. Jadi misalnya kalau ada anak-anak sekolah, misalnya tiba-tiba muntah darah misalnya di sekolah, jadi bisa dimanfaatkan daun dewa ini. Kemudian bentuk daun dewa ini seperti ini.
Mungkin di sekolah di SD Ragunan sudah ada, ini begini, ini daun dewa. Ini gampang sekali tumbuhnya. Jadi bisa ditanam bukan dalam ruangan yang luas, di pot kecil aja atau polybag bisa tumbuh. Kemudian yang kedua, ini seledri juga itu juga gampang tumbuhnya. Nanti misalnya Bapak Ibu di rumah misalnya kalau membeli misalnya seledri itu kan ada akarnya itu, nanti bisa gampang aja tumbuhnya. Akar itu ditanamin di dalam pot atau ada ruangan kecil, itu untuk proses dalam penanaman seledri. Kemudian belimbing, daun belimbing. Jadi mungkin di sekolah SD Ragunan mungkin udah ada pohon belimbing. Jadi ini bisa juga ini untuk mengobati tekanan darah tinggi. Kemudian daun kelor. Kalau daun kelor ini berarti pohonannya besar. Ya, jadi ini gunanya itu adalah mengobati panas dalam dan demam. Kemudian daun bayam duri itu mengobati kurang darah, kangkung mengobati insomnia, kemudian daun saga mengobati batuk dan sariawan. Kemudian daun pepaya mengobati demam dan disentri. Daun sirih. Daun sirih ini juga gampang tumbuhnya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali untuk mengobati batuk, kemudian sebagai antiseptik juga. Kemudian yang terakhir daun biji. Daun biji ini mengobati diare. Jadi misalnya kalau anak-anak misalnya tiba-tiba misalnya jajanan misalnya, kemudian habis itu diare misalnya, jadi bisa dengan menggunakan daun biji, nanti ini seduh sama air panas, nanti diminum, jadi kemungkinan bisa sehat dengan daun biji ini. Itu yang berasal dari tanaman obat dari daun-daunan. Mungkin yang gampang ditanami mungkin daun dewa, seledri, kemudian daun saga ini, kemudian daun sirih, mungkin di sekolah. Kemudian yang berasal dari batang. Kalau batang misalnya seperti kayu manis, itu mungkin kalau di sekolah memungkinkan untuk ditanam, ya bisa aja. Jadi ini untuk mengobati penyakit batuk, sesak napas, nyeri lambung, perut kembung, diare, rematik, dan menghangatkan lambung. Kemudian jeruk nipis ini. Jeruk nipis ini juga itu bermanfaat sebagai antiseptik juga. Kemudian batang delima. Selanjutnya yang berasal dari buah. Ada jeruk nipis, itu mengobati penyakit demam. Kemudian cabai merah untuk rematik, belimbing wulu, kemudian buah mengkudu itu mengobati penyakit radang usus, buang air kecil, batuk, amandel, dan lain sebagainya. Kemudian buah kapulaga dan ketumbar itu untuk obat anti kembung. Kemudian yang berasal dari biji-bijian, biji pinang. Nah, biasanya sekolah-sekolah itu sering ditumbuhi dengan pohon pinang. Jadi ini sangat bermanfaat untuk obat antel mentiga, terutama terhadap cacing pita. Kemudian biji pala mengatasi perut kembung. Kemudian sebagai menahan rasa kantuk juga, itu untuk yang berasal dari biji-bijian. Kemudian selanjutnya yang berasal dari umbi. Nah, untuk yang berasal dari umbi ini sangat-sangat mudah sekali ditanam. Ada jahe, kencur, kunyit, lempuyang, lengkuas, temu giring, temulawak, temu hitam. Nah, jadi manfaatnya sangat bermanfaat sekali. Kemudian ini yang sering terjadi, misalnya kalau jahe menghangatkan badan, mengobati sakit pinggang, asma, muntah, dan nyeri otot. Kalau kencur, saya sakit kepala, obat batuk, melancarkan keringat, dan mengeluarkan dahak. Kalau kunyit, mengobati diare, masuk angin, kejang-kejang, kemudian lempuyang untuk obat pelangsing, penambah nafsu makan, disentri atau diare. Kemudian lengkuas itu mengobati panu serta bersifat anti fungi dan antibakteri. Kemudian temu giring itu untuk obat sakit perut.
kemudian temulawak, ini mengatasi sembelit, kemudian memperkuat, ini mengatasi asam urat juga, kolesterol, kadar gula darah, mah, dan diare. Kemudian temu hitam, obat anti cacing, mencegah kelesuan, dan memperlancar peredaran darah. Berikutnya, jadi dari pemanfaatan tanaman obat yang berasal dari biji-bijian, buah, umbi, dan lain sebagainya, itu sangat bermanfaat sekali. Itu ditanam di lingkungan sekolah. Kemudian dalam pemanfaatan tanaman obat dan keluarga ini, daripada kita menggunakan di sekolah misalnya obat-obatan yang ada zat kimianya, ini faktornya, ada faktor peningkatan tanaman obat. Jadi pada umumnya harga obat-obatan buatan pabrik itu sangat mahal, sehingga masyarakat mencari alternatif pengobatan yang lebih murah. Dan juga cara penanamannya juga lebih gampang kalau untuk seperti umbi-umbian tadi, seperti jahe, kunyit, dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk yang misalnya obat yang zat kimiawi itu juga ada efek sampingnya. Kalau untuk tanaman obat keluarga ini mungkin efek sampingnya nggak ada, asalkan jangan terlalu berlebihan. Secukupnya dalam menggunakan tanaman obat ini. Jadi efek samping yang ditimbulkan oleh obat tradisional itu sangat kecil dibandingkan dengan obat zat kimia, dibandingkan dengan obat-obatan buatan pabrik. Kemudian faktor peningkatan tanaman obat lainnya adalah kandungan unsur kimia yang terkandung di dalam obat tradisional itu menjadi dasar dalam pengobatan kedokteran yang modern. Jadi maksudnya itu adalah bahwa dalam penggunaan obat-obat kimia itu sebenarnya berasal juga dari ramuan-ramuan tradisional, cuman dalam prosesnya kan banyak zat-zat kimianya yang akan mengakibatkan misalnya bagian dari tubuh misalnya ada yang rusak karena zat kimia yang digunakan misalnya. Selanjutnya ini mengenai ini kan Bapak Ibu udah mengenal ini daun seledri. Jadi daun seledri tadi untuk mencegah misalnya tekanan darah tinggi. Kemudian ini ada seledri, lidah buaya, daun sirih, kunyit. Jadi daun sirih ini juga gampang tumbuhnya. Kemudian mengenai lidah buaya ini juga mengenai seledri, kemudian kunyit. Kemudian tadi udah ditayangkan juga, ini belimbing wuluh. Ini buahnya, jadi buahnya bisa dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Kemudian yang terakhir itu adalah ini daun dewa. Jadi begitulah untuk tanaman obat keluarga yang bisa dimanfaatkan di sekolah. Karena sekolah selain membutuhkan misalnya kotak P3K di sekolah setiap kelas, juga membutuhkan lingkungan sehat dengan menanam tanaman obat di sekolah. Jadi sekian dari saya. Terima kasih Bu Is, saya kembalikan kepada Bu Is. Baik Bu Mita. Ya, terima kasih Bu Dr. Ismita MPD paparannya mengenai pemanfaatan toga pada masa pandemik COVID-19. Bapak dan Ibu, tadi 3 narasumber sudah menyampaikan materinya, ya, masing-masing itu tentang bagaimana kiat-kiat sukses atau kunci sukses UKS, kemudian manajemen sekolah. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan toga di lingkungan sekolah ya dan juga keluarga begitu ya. Nah, dari 3 paparan ini Bapak dan Ibu sampailah kita pada diskusi Bapak dan Ibu. Kita akan diskusi kurang lebih 30 menit barangkali ke depan ini sampai nanti menjelang azan zuhur ya. Mudah-mudahan kita
sudahi acara kita pada siang hari ini. Silakan Bapak dan Ibu, apabila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan pada siang hari ini, silakan mungkin dari Bapak dan Ibu kami persilahkan nanti ditujukan kepada narasumber siapa. Misalnya ditujukan kepada narasumber Ibu Dr. Lulu atau Ibu Dr. Rismita atau kepada Bu Iis. Monggo silakan. Silakan Bapak Ibu. Ya, ini kelihatannya sudah sudah jelas semua ini Bu Lulu. Ya. Silakan Bapak Ibu. Izin bertanya. Silakan Ibu. Dengan Ibu siapa Bu? Oh, saya Ibu Juana. Saya mau tanya Bu kepada Dr. Rismi. Iya, iya. Ibu Juana. Iya, Bu. Mohon izin. Kan Yeah. tadi kan memang untuk toga itu memang kan penting banget ya Bu, kalau di sekolah. Nah tapi banyak jangankan siswa gitu, kita sendiri pun kurang bisa mengingat gitu. Ini fungsinya buat apa sih kayak gitu? Ada nggak sih Bu kiatnya atau misalnya lagu-lagu untuk anak-anak itu untuk mengingat pohon toga dan fungsinya itu? Ada atau tidak Bu? Terima kasih sebelumnya. Mungkin ada nyanyiannya atau cara mengingatnya supaya anak-anak tidak salah gitu. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Bu Juana. Bu Rismita, Iya Bu. kiat-kiatnya? Ini pertanyaan gimana ya? Pertanyaan Bu Jadi Juana, gini ya Bu. Silakan Bu langsung Juana. dijawab bagaimana kiat-kiatnya. Untuk kiat-kiat untuk memperkenalkan ke siswa-siswa, apalagi ini siswa SD ya, supaya dia ingat, kita berikan ini dulu contohnya, misalnya seperti kita peragakan, oh ini misalnya lidah buaya, ini untuk mengobati luka misalnya, jadi diolesin lidah buayanya ke tempat lukanya, berarti ini cepat sembuh misalnya. Kemudian apalagi misalnya seperti buah tadi, misalnya tadi kan ada buah-buahan. Iya. Jadi kalau untuk memperkenalkan ke siswa, sebaiknya diberikan contoh-contoh yang realnya Bu kepada siswa. Jadi dengan memberikan contoh yang real itu, siswa gampang mengingatnya. Mungkin juga kalau untuk melagukan, berarti ya kita buat semacam ini juga. Ya kalau untuk membuat misalnya semacam nyanyian, dia bisa aja Bu. Tapi berarti harus kita desain dulu ini nyanyiannya. Misalnya kita kelompok-kelompokkan dulu jenis-jenisnya dulu. Nah, jadi ini jenis ini enggak untuk ini misalnya. Nah, itu cara-cara mengingatkan siswa dalam jenis toga ini. Itu begitu Bu Juana. Dari saya begitu Bu Is, mungkin Bu Is bisa menambahkan. Terima kasih Bu Rismita. Bu Juana, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pemicu juga untuk kami ini ya. Ada juga yang pantun itu, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, makin cepat makin bagus, tidak bertele-tele. Gitu ya. Ini masih ada nih. Kan soalnya ada daun seledri. Ya kan? Ada daun seledri. Ada daun apa tadi tuh, kayu manis, kayu manis apa ya? Daun dewa, Bu. Daun dewa. Iya, itu mesti dibikin pantun kelihatannya ya. Misalnya daun seledri, daun dewa. Masa pandemi, daun pepaya. Masa pandemi kita mesti waspada. Nah, gitu ya. Tapi belum bagus itu ya. Nah, ini mungkin ada nih dari Bu
dari Bu Lulu ya, Bu Lulu ya. Ada lagunya ya, Bu Lulu? Halo? Halo? Halo. Halo Bu Lulu. Ada. Boleh nggak nyanyi, Bu Lulu? Ah iya, Bu. Iya boleh Bu, saya iya boleh Bu. Bantuin Bu Mita, kan dulu temennya Bu Mita, kakak kelas ya Bu Mita ya. Yang mana Bu, siapa Bu? Bu Lulu, kakak kelasnya Bu Mita, tapi kakak kelas. Nah iya nih ada. Boleh ikut nyanyi? Iya. Iya, oke Bu. Ayo kawan kita belajar mengenal obat jadi si daun salam untuk dia. ingin berguna untuk akan badan tidak hanya untuk sariawan Hidup kita hilangkan batuk. banyak kok dicari-cari. Iya Bu. Iya Bu, makasih. Mungkin sambil nyanyi mungkin dilihatin juga ininya ya Bu dulu ya. Iya. Ingin sehat, ingin kuat, mau jauh mencoba namanya obat. Jadi itu apa namanya? Terima kasih Bu Lulu. Terima kasih banyak Bu Lulu. Saya punya ini lagunya. Bisa browsing, bisa membuat sendiri untuk membuat anak-anak itu cepat hafal. Iya benar. Iya. Gurunya harus kreatif ya Bu Jana ya. Ibu Iya baik. Ya, yaitu menambah wawasan ibu juga, menambah siswa juga pintar menghafal ya. Itu jadi senang semua pembelajaran. Memang benar Bu. Kalau di SD itu apalagi kelas bawah itu masih harus banyak kreativitas lagu-lagu. Ya, banyak seninya. Ya, banyak seninya yang dimatchingkan dengan persepsi tema-tema yang ada saat itu. Itu barangkali ya. Mohon ditutup Bu. Ya baik. Barangkali. Iya. Terima kasih. Iya, makasih Bu Mita. Ya, Ibu Bapak sekalian, ini azan zuhur sudah berkumandang ya. Kalau di pendidikan penguatan karakter atau penguatan pendidikan karakter ini menandakan bahwa aktivitas kita supaya segera diakhiri begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak dan Ibu apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, namun karena waktu jua Bapak dan Ibu yang akhirnya pertemuan kita sepanjang pagi hingga siang hari ini kita akan sudahi. Sekali lagi terima kasih banyak atas perkenan Bapak dan Ibu untuk hadir di pertemuan PKM di SDN Ragunan 01 Jakarta Selatan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf bila ada tutur kata kami ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi kita doakan semoga Ibu Kepala Sekolah diberikan kesembuhan, segera pulih kembali, melaksanakan aktivitas kembali bersama kita. Salam hormat kami untuk beliau ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian akhirnya dipastikan absensi sudah semua. Oh iya, baik Ibu Bapak sekalian, kami akan mengulang lagi informasinya. Tadi pagi sudah ada link untuk presensi ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti akan ada e-sertifikat untuk Bapak dan Ibu. Tapi dengan catatan itu Bapak Ibu mohon diisi presensi yang tadi sudah ada linknya ya Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, Ibu Wakil Kepala Sekolah,
Mohon izin bahwa pertemuan ini segera akan kita akhiri. Sekali lagi terima kasih yang tak terhingga atas kemitraan dan dukungan penuh kemitraan dari Sekolah Dasar Negeri Ragunan 01 Jakarta Selatan. Terima kasih sekali lagi, sama-sama melafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, baik Bapak dan Ibu. Ya, mohon izin Bapak Ibu. Terima kasih Bu Wakil Kepala Sekolah dan semua Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Astaryati. Ya, sama-sama semua. Terima kasih atas infonya dan ilmunya. Terima kasih Bu. Amin. Ya, makasih Bu. Terima kasih Bu. Baik, Ya. Assalamualaikum. Bunda Helmi ditunggu di sekolah. Bu Helmi.